Kenapa ada bisnis yang begitu sukses seperti Mixue, misalnya contoh saat ini yang benar-benar sudah banyak sekali di mana-mana dan penjualannya baik ya, dan memang saat ini menjadi salah satu favorit bisnis yang juga saya melihat menjadi bisnis yang peningkatannya bukan hanya linear tapi eksponensial. Kenapa bisa seperti itu? Ada juga yang bertanya kepada saya, Coach, tolong bahas dong tentang strategi Mixue. Saya yakin banyak sekali para pebisnis dan juga para mentor yang juga Anda mungkin nonton di YouTube ya, sudah membahas tentang strategi Mixue. Saya yakin mereka memiliki satu research, satu pembahasan yang begitu detail dan begitu bagus. Nah, cuman kalau dari saya mungkin tambahannya adalah karena Mixue itu understand the target konsumen. Mixue understand the target konsumen. Maksudnya gimana, Coach? Maksudnya begini, konsumen ataupun customer yang dia fokuskan is not cuman user atau yang membeli produk ice cream dan juga iced tea-nya. It's not that. Tapi the real customer dari Mixue adalah the franchise buyer. The franchise buyer. Jadi dia melihat fenomena bahwa yang namanya pebisnis ya, targetnya jelas, bisnis-bisnis yang atau pebisnis yang memiliki budget untuk investasi di franchise. Nah, di berbagai pilihan investasi franchise atau berbagai franchise, dia melihat ternyata ada satu gap, satu celah di mana saya bisa memberikan nilai value lebih kepada franchisee atau calon pembeli franchise, investor franchise ya. Apa yang paling diinginkan oleh si investor franchise atau franchisee? Yang paling diinginkan adalah franchisee paling suka atau paling senang kalau dia membeli franchise, yaitu adalah BEP-nya cepat, break even point-nya cepat. Jadi dia sudah invest misalnya ratusan juta untuk membeli satu franchise dengan sistem training, dengan produk, license dan sebagainya. Nah, itu dia inginkan agar dalam waktu yang singkat itu dapat BEP, bahkan bisa dapat profit. Nah, pastinya ada juga perbandingan, oke, mungkin bisa dalam waktu singkat mendapatkan BEP, tetapi keterlibatan saya sebagai owner, apakah harus cukup banyak? Misalnya 50% di dalam operation harus ada di situ. Nah, itu kan berarti ada pemikiran lain. Nah, franchisee bilang begini, saya sih mau invest di satu franchise, ya. Tapi satu, sistem harus terbukti. Kedua, BEP-nya cepat. Ketiga, saya tidak mau terlibat 100% di sana. Bahkan saya mau lepas bisnisnya bisa berjalan by system. Ada pemilik franchise yang seperti itu. Berarti si Mixue ini melihat ini menjadi satu peluang. Wah, ternyata ada segmen-segmen market yang dimana pemilik bisnis tidak mau terjun 100% di dalam bisnisnya, bahkan dia mau lepas 100% bisnis tersebut, ya. Tetapi saya pengen mendapatkan return, ya, dan juga saya mendapatkan BEP yang cepat dari investasi saya. Nah, itu adalah satu peluang yang tidak dilihat oleh banyak pengusaha franchise, dan Mixue melihat itu, ya kan? Jadi dia melihat, berarti fokus dia adalah kepada market yang spesifiknya adalah menginginkan franchise yang dia tidak perlu terlibat 100%, berarti dia lepas, sistemnya jalan, BEP-nya cepat, ya, dan bisa mendapatkan passive income. Itu targetnya dia, sangat spesifik. Lalu setelah ketemu targetnya, dia melihat beberapa bisnis franchise. Bisnis franchise yang mana yang memberikan fasilitas return, ya, BEP cepat, terus tidak perlu terlibat 100%, dan juga ada passive income. Nah, dilihat berbagai bisnis franchise. Mungkin dia ketemu satu bisnis franchise minimarket misalnya, yang dimana owner tidak perlu harus terlibat 100%, bisa mendapatkan return, passive income, dan mungkin BEP cukup relatif oke, ya kan? Nah, dia bilang gini, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan satu motivasi atau satu opsi di mana pemilik franchise ini atau calon, ya, pemilik franchise ini bisa memilih franchise saya dibanding yang lain. Salah satunya adalah kecepatan dari BEP-nya dan franchise fee yang murah. Nah, itu yang saya lihat. Jadi ternyata Mixue masuk di situ. Jadi kalau kita lihat Mixue bisa grow, marginnya bukan dari hanya penjualan ice cream-nya atau iced tea-nya, tapi bagaimana dia membuat bisnis model, sistem yang dia buat dengan produksi yang murah sekali, bahkan pabriknya sangat kecil, ya, tidak terlalu luas, ya, tapi sangat kecil, berarti operation cost-nya sangat rendah, dan akhirnya dia
bisa jual franchise dengan relatif murah. Murah artinya affordable buat si pembeli franchise karena dibandingkan dengan franchise yang lain dengan senilai itu apa yang mereka dapatkan. Jadi contohnya, misalnya investnya 400 juta, tapi dengan 400 juta saya dapatnya begini. Dibandingkan dengan invest di Mixue misalnya 400 juta, dapatnya segini, dan ternyata ada satu nilai tambah yang lebih dibandingkan dengan uang yang diinvestasikan. Nah, itu yang membuat marginnya luar biasa dan grow-nya begitu besar. Jadi kalau Anda sebagai pemilik bisnis, ya fokus betul, paling pertama adalah you understand the target customer. Kedua, you understand the marginnya itu yang mana yang bisa membuat bisnisnya bisa scale up. Bukan hanya fokus kepada making money ataupun profit. Profit, yes, bisa jadi Anda jual produk komoditi juga make profit. Anda beli produk komoditi, misalnya beli apa? Beli baju ataupun beli ya produk apa komoditi ya, macam-macam, oke? Nah, ada sih profitnya, bisa jadi ada keuntungan. Tetapi mungkin bukan hanya di situ. Keuntungan yang lebih besarnya mungkin Anda harus explore lagi. Contoh, McDonald's, keuntungannya mungkin dari burger ada, dari minuman ada, dari apa? Mungkin dari ya dessertnya ada pastinya. Tetapi saya yakin pertumbuhan McDonald's bisa grow begitu besar bukan hanya dari keuntungan jual burger, tapi dari keuntungan franchise dan juga kenaikan properti. Jadi, sebagai pemilik bisnis yang ingin saya highlight di dalam video saya kali ini adalah fokus understanding your target customer, specifically target marketnya siapa. Kedua, fokus the growth, the marginnya yang bisa scaling up your business itu di mana. Ya, it's not mungkin ya cuma making keuntungan itu just one thing, tapi is it enough to make your business grow, to make your business scale up? Itu yang harus Anda pikirkan. If you don't have time, kalau Anda tidak punya waktu untuk memikirkan itu dan bingung bagaimana cara mulai dan sebagainya, you can contact my business advisor team untuk bisa melakukan strategic business consultation dengan saya. So, you will know bagaimana your business will grow ya exponentially. Dan Anda harusnya bisa tahu margin utamanya di mana. Dan Anda harusnya bisa tahu juga who is your target customer. So, semoga apa yang saya bagikan di dalam video saya ini bisa membuka wawasan Anda mengenai bagaimana you build the business, build your business kingdom, bukan hanya cuma running the business. Ya, di video saya sudah bahas mengenai bedanya antara running the business dan building the business. So, if basically you build the business, so you must know what makes your business grow. And what makes your business can scale up. If you don't know, you better action now. If you wait the action until later, berarti Anda juga mendelay kesuksesan Anda. So, saya Hendraman, sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.